Guys, pernah nggak lu merasa hidup kayak diatur orang? Temen datang pas butuh, keluarga maksa ini itu, pasangan banyak nuntut, teman kantor lempar kerjaan dia tiba-tiba ke lu. Lu kebakaran sana-sini, tapi nggak punya waktu buat diri sendiri. Ini karena lu nggak punya batasan. Dan kalau lu nggak belajar pasang boundaries, hidup lu bakal selalu dikendalikan orang lain. Hari ini gua bakal kupas Set Boundaries, Find Peace, karya Nedra Glover Tawwab. Buku ini bakal bantu lu ngubah hidup lu selamanya. Stay tune. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Chapter 1. Hidup. Lu jadi ladang orang lain, lu pasti sering ngalamin ini. Temen yang selalu datang kalau butuh sesuatu, tapi nggak ada waktu lu yang butuh mereka. Rekan kerja yang minta tolong detik itu juga, tapi giliran lu minta, mereka penuh alasan. Keluarga yang maksa lu nurutin apa maunya mereka, tanpa peduli gimana hidup lu sebenarnya. Pasangan yang ngatur semua keputusan lu, kayak hidup lu cuma buat ngelayanin dia. Kenapa bisa begitu? Karena lu nggak punya batasan. Lu biarin orang lain ngambil waktu, energi, bahkan kebahagiaan lu tanpa pikir panjang. Dan yang lebih parah, kita malah bangga dibilang orang baik, padahal ini bukan kebaikan, ini kebodohan. Hidup tanpa batasan itu kayak jualan makanan gratis. Semua orang ambil, lu cuma bisa lihat sambil lapar sendiri. Chapter 2. Kenapa susah banget bilang? Tidak, lu pernah gak sih ngerasa gak enakan banget waktu mau nolak sesuatu? Temen lu minta tolong, padahal lu lagi sibuk setengah mati, tapi lu tetap bilang iya. Keluarga kasih tanggung jawab gede yang sebenarnya bukan urusan lu, tapi lu gak bisa nolak. Atau pasangan lu nuntut ini itu, tapi lu tetap nurut karena takut dia kecewa. Sebenarnya lu bukan orang baik, lu cuma takut dianggap jahat. Kita dibesarin buat selalu mengutamakan orang lain. Takut dibilang egois, takut dibilang gak peduli. Tapi faktanya, setiap kali lu bilang iya ke orang lain, padahal hati kecil lu bilang tidak, itu artinya lu lagi ngekhianatin diri sendiri. Dan lu tahu siapa yang paling sering manfaatin ini? Orang-orang yang cuma peduli sama kepentingan mereka sendiri. Mereka tahu lu gak enakan, tahu lu bakal sungkan nolak, tahu lu takut dibilang egois. Makanya kapanpun mereka butuh sesuatu, mereka datang ke lu duluan. Tapi giliran lu yang butuh bantuan, mereka tiba-tiba sibuk, tiba-tiba gak bisa, tiba-tiba ngilang. Orang yang bener-bener sayang sama lu gak bakal keberatan kalau lu pasang batasan. Tapi orang yang cuma peduli sama kepentingan mereka sendiri, mereka bakal ngamuk kalau lu mulai nolak. Dan itu tanda kalau mereka emang gak pernah anggap lu penting. Karena orang yang peduli beneran gak bakal marah cuma karena lu ngutamain diri lu sendiri. Chapter 3. Cara pasang batasan tanpa drama. Jadi lu udah sadar kalau batasan itu penting, tapi masalahnya gimana cara pasang batasan tanpa bikin drama? Karena jujur aja, kalau lu tiba-tiba berubah dan mulai nolak permintaan orang, pasti ada yang kaget, ada yang bilang lu berubah, ada yang bilang lu jadi egois. Tapi dengerin ini, pasang batasan itu bukan soal jadi jahat, tapi soal jadi pintar. Langkah pertama, berhenti kasih alasan panjang. Kalau ada yang minta tolong tapi lu gak bisa, cukup bilang, maaf gua gak bisa, titik. Gak usah jelasin panjang lebar, karena makin banyak alasan, makin gampang mereka nyari celah buat maksa lu. Langkah kedua, jangan takut bikin orang kecewa. Kalau ada orang yang bener-bener peduli sama lu, mereka bakal ngerti. Tapi kalau ada yang marah cuma karena lu pasang batasan, itu bukan tanda mereka kecewa, itu tanda mereka kehilangan kontrol atas diri lu. Langkah ketiga, konsisten. Kalau lu udah bilang tidak, jangan tiba-tiba berubah jadi iya cuma karena mereka terus maksa. Sekali lu ngalah, mereka bakal tahu lu gampang dipengaruhi. Dan besok-besok, mereka bakal nyoba cara yang sama lagi. Pasang batasan itu bukan tentang jauhin orang, tapi soal ngasih ruang buat diri sendiri. Dan kalau ada orang yang gak terima, itu masalah mereka, bukan masalah lu. Chapter 4. Contoh real yang bisa langsung dipakai. Lu udah tahu pentingnya batasan. Tapi gimana cara prakteknya di kehidupan sehari-hari? Nih, gua kasih contoh real yang bisa langsung lu pakai. Kasus pertama, temen minta pinjem duit padahal dia belum balikin pinjaman sebelumnya. Jangan pakai alasan panjang. Jawab aja tegas tapi sopan. Maaf bro, gua gak bisa bantu. Gak perlu jelasin kenapa, gak perlu minta maaf berlebihan. Kasus kedua, klien selalu minta revisi di luar kesepakatan awal tanpa mau bayar lebih. Jawab dengan profesional. Saya senang bekerja sama dengan Anda, tapi untuk tambahan revisi atau permintaan di luar kesepakatan awal, ada biaya tambahan yang perlu kita sepakatin dulu. Profesionalisme penting, jangan biarin bisnis lu jadi korban. Kasus ketiga, rekan kerja lempar kerjaan dadakan ke lu, tapi giliran lu minta tolong, dia banyak alasan. Kasih respon simple. Maaf, gue juga lagi fokus sama tugas gue sendiri. Kalau mereka ngerasa gak enak, bagus. Itu tanda batasan lu mulai dihargai.
Kasus keempat, supplier atau mitra bisnis sering telat kirim barang atau nggak tepat janji, tapi tetap minta pembayaran tepat waktu. Lu bisa bilang, kami selalu bayar tepat waktu karena menghargai kerjasama, kami harap pengiriman juga bisa lebih sesuai jadwal, supaya bisnis tetap lancar buat dua belah pihak. Ini nunjukin batasan tanpa ngerusak hubungan bisnis. Hidup tanpa batasan itu kayak rumah tanpa pagar. Siapa aja bisa masuk dan ngacak-ngacak senaknya. Pasang batasan bukan berarti jadi orang keras, tapi supaya hidup lu nggak dikendalikan orang lain. Chapter 5. Kesimpulan. Setelah lu mulai pasang batasan, lu bakal ngerasain perbedaan yang gila. Ini bukan teori, tapi efek nyata yang bakal kejadian di hidup lu. Mental health lu jauh lebih stabil. Nggak ada lagi energi yang kebuang buat ngurusin drama orang lain. Yang dulu bikin stres, sekarang jadi receh. Lu bakal heran kenapa dulu mau-maunya capek sendiri buat orang yang bahkan nggak peduli sama lu. Hubungan lu juga jadi lebih sehat. Orang yang beneran respect sama lu bakal nerima batasan yang lu buat. Yang marah dan ngedrama, mereka cuma peduli sama kepentingan sendiri. Setelah lu mulai filter lingkaran pertemanan dan kerja, yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas. Waktu dan energi lu akhirnya bisa dipakai buat hal yang beneran penting. Gak ada lagi distraksi dari orang yang maunya ngerecokin hidup lu. Lu punya lebih banyak fokus buat kerjaan, bisnis, atau sekadar istirahat tanpa ngerasa bersalah. Harga diri lu naik, rasa percaya diri meledak. Karena sekarang, lu ngerti satu hal. Hidup lu itu berharga. Lu gak bisa lagi dimainin orang seenaknya. Lu punya kendali penuh atas waktu, tenaga, dan kebahagiaan lu sendiri. Jadi, sekarang lu mau terus jadi yes man buat semua orang atau mulai ngehargain diri sendiri? Terima kasih sudah nonton hingga selesai. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat review buku dan pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap cerdas. Berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih. Percayalah.